Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ketua Takmir yang saya hormati beserta seluruh jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-17 Ramadan, di mana semalam banyak yang memperingati nuzulul Quran. Tak terasa kabar baik buat ibu-ibu, Lebaran kira kurang 12 hari lagi. Pasti ibu-ibu saya senang karena sudah mulai pada nagih baju lebaran. Ya tuh Pak, tolong Pak, ibu-ibunya sudah mulai bercuap-cuap ini minta baju lebaran ya. THR tuh ya, kemudian kue ya Bu ya. Semoga Allah cukupkan rezeki bapak-bapaknya, juga rezeki ibu-ibunya juga ridho dan ikhlas dengan pemberian suaminya sebanyak apapun. Amin ya Rabbal. Atau seminimal apapun, insya Allah dengan keredoan tersebut menjadikan lebarannya betul-betul indah, bukan hanya dengan pakaian baru, bukan hanya dengan kue dan makanan yang banyak, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hati kita masing-masing bergelar takwa. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, tak terasa ya, sudah kita di penghujung 10 hari kedua. Maka kita patut bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disampaikan di hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Nanti saya akan coba kupas sedikit. Kabarnya semalam ada nuzulul Quran, tapi ustadznya nggak hadir ya. Siapa? Berhalangan. Nah, jadi mungkin pagi hari ini saya akan mengupas sedikit tentang nuzulul Quran, biar kita dapat pencerahan sedikit, karena waktunya juga sampai Isra. Kira berapa menit sampai dengan Isra? 35 menitan sampai dengan Isra ya. Maka saya akan coba terangkan sedikit tentang nuzulul Quran. Kemarin saya sore, karena nuzulul Quran ini waktunya bareng-barengan dan cuma satu waktu ya. Sore ada di Masjid Al-Muhajirin Nunyai, Raja Basa. Sekaligus buka puasa di sana, karena mintanya malam nggak kebagi ya. Malam diminta di At-Taubah, saya sudah janji di Nurul Huda. Jadi semalam saya ininya di Nurul Huda di Gunung Terang ya. Pagi hari ini di sini saya juga ingin berbicara tentang nuzulul Quran, supaya apa? Kita dapat pencerahan sedikit tentang nuzulul Quran. Nanti kalau ada tanya jawab, kita berikan sedikit waktu nanti, mudah-mudahan menjelang waktu Isra. Yang pertama, kita semuanya ingat, ini apa perbedaannya? Mungkin sebuah pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan sehingga kita ini nanti tinggal dijelaskan saja. Ustadz, kenapa nuzulul Quran diperingatinya tanggal 17 Ramadan, sementara dikatakan dalam Al-Quran juga bahwa Al-Quran ini turunnya pada saat malam Lailatul Qadar? Betul? Betul nggak Pak? Ya, ini gimana Ustadz? Nah, saya akan coba bahas pagi hari ini supaya kita ini faham betul-betul minimal asal muasal kisah ini dari mana. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran betul diturunkan pada malam Lailatul Qadar
Di mana ayat yang tadi surat baca di rakaat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita faham di dalamnya seperti apa. Jadi Al-Qur'an diturunkan pertama kali sesungguhnya itu pada malam Lailatul Qadar, yang Allah berkahi di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yang Allah sampaikan salam sampai terbitnya fajar pagi. Itulah malam diturunkannya Al-Quran. Terus diturunkan yang seperti apa di malam Lailatul Qadar tersebut? Diturunkannya dalam bentuk segalanya, seluruhnya pada malam Lailatul Qadar. Kemana turunnya? Pertama turun itu ke Lauful Mahfuz, turun langsung. Kalau orang kita belajar jumlah juznya ada 30, ayatnya 6666 ayat, itu diturunkan langsung firmannya Allah di Lauful Mahfuz. Baru diturunkan pertama kali 5 ayat yang pertama Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pada tanggal 17 Ramadan. Ayat pertama kali turun 17 Ramadan. Kapan itu turun? Nah, berawal dari kerisauan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umat pada saat itu begitu porak-poranda secara akhlak, ya, secara attitude. Bangsa Quraisy pada saat itu dalam keadaan yang sangat jahiliyah, maka disebut zaman jahiliyah. Ya. Bagaimana tidak jahiliyah? Yang pernah saya kupas di awal-awal perjumpaan kita dulu. Jahilnya orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka ini gila dengan maksiat. Kalau untuk perkara maksiat nomor wahid, pokoknya rusak yang sangat rusak. Saya ulang sedikit kisah saya yang dulu, mungkin ada yang lupa. Hebohnya kaum Quraisy ini, kalau mereka ini sedang membuat maksiat, seakan-akan dia lupa bakalan mati. Apa maksiat contohnya? Mereka berzina di mana-mana. Kemudian Ka'bah yang pada saat itu datuknya Nabi sebagai pemegang kuncinya, berarti kan Nabi kan dari keturunan terhormat karena datuknya pemegang kuncinya. Kalau sekarang ini seperti Syekh Sudais pemegang kuncinya, ya, atau dari pihak kerajaan Raja Salman begitu, ya. Pada saat itu Nabi Muhammad melihat dahsyatnya kekeliruan mereka ini sudah sangat melampaui batas. Contoh, ketika mereka berjudi, yang pernah saya ceritakan, judi mereka ini taruhannya adalah ibu kandungnya, istrinya, mertuanya, apalagi ibunya, apalagi kakak kandungnya, adik kandungnya yang perempuan dijadikan sebagai taruhan. Pada saat itu seperti itu. Apa yang membuat mereka taruhan? Saya ulang kembali kisah-kisah saya yang lalu, mungkin pernah saya ceritakan di sini atau belum, ya. Mereka kalau berjudi yang dipertaruhkan ini adalah nyawa. Contoh, si A ngomong, itu tengok ada orang yang sedang hamil, kita berjudi hari ini. Apa judinya? Taruhannya kalau kamu menang, kamu dapetin mertua saya, sama ibu saya, sama istri saya. Dahsyat nggak itu? Tapi kalau kamu kalah, istrimu, anak perempuanmu, kemudian ibumu yang masih muda itu, sama saudara perempuan kamu jadi milik saya. Gimana? Deal, deal. Salaman mereka. Taruhannya apa tuh? Ada orang yang sedang hamil, kita panggil, mbak, mbak, gitu kalau bahasa kita, ya. Ukti, panggil. Kami ini sedang bertaruh judi. Kamu istri siapa? Istri fulan bin fulan. Kami sedang bertaruh judi, tidak peduli kamu istri siapa. Kami sedang bertaruh judi. Taruhannya ibu, anak perempuan kami, saudara perempuan kami. Apa taruhannya?
apa isi perut kamu ini? Ya, namanya hamil pasti isinya bayi ya. Ditanya, apa kondisi kelaminnya? Si A ngejawab laki, si B ngejawab perempuan. Oke, kita bertaruh, isinya apa? Kita tanya sama ibu tersebut. Mana tahu ibu tersebut, waktu itu belum ada USG ya Bu ya. Maka dikatakan, kami sedang bertaruh, tak peduli kamu siapa. Dipeganglah perempuan tersebut, diambillah pedang, dibelah isi perut tersebut, diambil bayinya, diangkat ke atas. Aku yang menang karena isinya perempuan. Kebayang nggak? Sebegitu mereka taruhannya, begitu luar biasanya. Nggak peduli orang lain mati di depannya, orang lain sengsara, orang lain rugi, nggak peduli. Contoh yang kedua, pada saat yang jahiliyah tersebut, mereka kalau minuman keras itu sebuah kebanggaan. Kalau mereka minum minuman keras itu, mereka minumnya pakai tempurung tengkorak kepala dari musuhnya. Itu baru kebanggaan. Yang dicantolin depan rumahnya. Gitu. Ada orang sekarang mabok-mabokan kayak gitu di Indonesia. Kena penjara ya nggak? Tapi di sana dulu saking semuanya juga kayak gitu. Siapa kuat? Nah nih kalau musuhku sudah nyantol kepalanya di atas kepala, baru jagoan. Sebegitu mereka itu. Masya Allah. Rasulullah begitu risau pada saat itu. Ya Allah, ini orang-orang tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, ini banyak yang tidak berpakaian. Kemudian Ka'bah itu samping kanan kirinya isinya waktu itu pada zaman jahiliyah isinya berhala. Banyak bertuliskan syair-syair pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu orang yang jago bersyair, orang yang jago membuat kata-kata yang indah itu menjadi orang yang luar biasa. Maka salah satu mukjizat baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya berupa bahasa-bahasa yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kupas sedikit dari mana pertama kali turun Al-Quran ini. Nah, Nabi Muhammad risau. Salah satu risaunya Rasulullah ini, beliau suka berkhalwat, menyendiri, mengadu, mana Tuhanku sesungguhnya ini, ya. Karena kalau dari nenek moyangnya baginda Rasulullah SAW semua menyembah Allah. Jadi Rasulullah itu sudah dititipkan di sulbi-sulbi orang-orang yang solih, ya. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam turun-turun ke nabian-nabian, ke orang-orang yang solih, sampai di tulang sulbinya Abdullah, dan dititipkan di rahimnya Siti Aminah, lahirlah Muhammad. Jadi suci Nabi Muhammad, dan anak keturunannya ke atas nasabnya itu semua menyembah Allah, tidak ada yang mensekutukan Allah, sampai ke Nabi Adam. Dan kerisauan baginda Rasulullah itu, satu hari beliau ini berhalwat naik ke Gua Hiro. Yang kita paham ya, kalau kita ke Mekah ada Gua Hiro. Nanti boleh buka YouTube-nya Ustadz pernah cerita juga di sini. Ustadz pernah jadi imam dan azan di Gua Hiro. Nanti buka YouTube-nya Ustadz Suratno Official. Ustadz pakai baju merah, ingat betul itu Ustadz suruh azan di sana bareng sama orang India sama orang-orang Turki. Kemudian Ustadz ngimamin sholat subuh di sana. Boleh nanti dibuka di YouTube-nya Ustadz, di Gua Hiro. Guanya sempit, masuknya itu kalau yang badannya langsing-langsing masih bisa masuk karena segini aja nih. Ya Bu ya, yang pernah ke sana ya, masuk ke dalam itu naiknya 1,5 jaman lah naik ke atas. Tapi kalau yang badannya agak gandui ini nyangkut di perut gitu. Ya, karena dia kecil gitu, untuk masuknya lubangnya itu kecil ke dalam itu, tapi di dalamnya agak lebar. Untuk masuk ke dalam itu betul-betul pakai selang. Nah, ketika beliau sedang berhalwat di sana, Masya Allah, risau beliau, ya Allah, Tuhanku, ini gimana umatku ini? Maka secara kisah yang pernah diceritakan oleh orang-orang yang guru-guru kita yang terkemuka, kisah-kisah juga dikutip dalam beberapa risalah, maka turunlah malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Apa kata Jibril? Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan risau, maka Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad kaget. Iqra ya Muhammad. Semakin kaget. Iqra ya Muhammad. Kalau bahasa kita mungkin dengarnya seperti itu, secara kisah mudah dipahaminya. Maka Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan, ma'ana biqori, ma'ana biqori. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori. Maka dipeluklah oleh Jibril alaihi salam Muhammad. Apa kata Muhammad? Iqra Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma'ana biqori, aku nggak iso moco. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca.
Maka dipeluklah oleh malaikat Jibril, ikuti aku wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gemetar ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakutan yang begitu luar biasa sampai beliau turun ke bawah bertemu dengan istrinya. Dikatakan bahwa aku menemui seorang yang seperti ini diceritakan. Maka dalam keadaan ketakutan seperti kedinginan diselimutinlah ini oleh istrinya, dan istrinya mempercayai bahwa itu adalah sebuah kenabian. Maka dikatakan itu istrinya lah orang pertama yang memeluk Islam pada saat itu, menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah di sini sampai di sini, sesungguhnya seorang suami ini ketika berdakwah, maka yang harus menjadi sasaran dakwah pertama kali adalah istrinya. Kenapa istrinya? Karena istri adalah partner terdekat yang tahu seluk-beluk kita, yang tahu kelebihan kita, yang tahu kekurangan kita. Betul? Betul. Makanya ibu selamat, ibu punya suami sekarang ini partner ibu yang terdekat, dan suami harus melihat, mendengar dan mengetahui partner terdekat daripada para suami adalah istri. Maka harus baik-baik sama Ibu semangat ibu-ibunya. La ilaha. Karena begini, Pak. Istri ini memegang seluruh tentang diri kita. Ini surat No ini orang melihatnya solih, orang melihatnya baik, orang melihatnya pinter, ya nggak? Walah, istri ustadz yang ngerti gimana kelemahan ustadz, ya kan? Betul nggak, Bu? Ibu-ibu tahu nggak kelemahan suami ibu? Tahu, Pak. Hati-hati, Pak. Tahu masing-masing ya. Maksudnya suami masing-masing ya, Bu, bukan suami tetangga gitu. Iya. Semangat ibu nih. Jadi kita ini, Pak, sebenarnya diketahui sama istri kita kelemahannya. Kalau istri kita bukan orang yang bertanggung jawab, sangat mudah kita untuk dihancurkan. Makanya coba tengok, seorang suami yang memiliki istrinya solihah, seorang nabi yang memiliki istrinya soleha, rata-rata umatnya banyak. Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi-nabi yang istrinya bisa memegang rahasianya, kemudian mensupport agamanya bagus, umatnya banyak. Tapi coba Nabi Lut, Nabi Nuh ini dikatakan 900 tahun beliau berdakwah. Nah, ada yang mengatakan 850 tahun. Laili wan nahar, ya kan? Siang dan malam, malam dan siang berdakwah terus. Hanya kira 80-an orang yang bergabung. Coba bayangin, 900 tahun ya, yang bergabung cuma 80-an orang. Kalau tuan-tuan menjadi anggota partai politik, menjadi ketua partainya, ya kan, 900 tahun dikasih umur panjang, yang gabung 80 orang, tutup nggak itu partainya? Ayo tutup. Setahun Bapak bergerilya mencari massa, cuma dapat 90 orang. Ngampun nggak sebagai ketua partai? Memecatkan diri mana ya? Saking nggak ada yang ikutin. Kenapa? Karena istrinya tidak taat. Nabi Lut pun seperti itu. Karena istrinya tidak taat, umatnya tidak banyak, bahkan anak dan istrinya diazab sama Allah. Maka Siti Khadijah ini merupakan istri yang taat pertama kali mengakui kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat pertama Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Ini kisahnya. Bagaimana yang berikutnya? Al-Quran diturunkan pada masa berikutnya. Maka turun Al-Quran ini dengan berbagai macam cara. Ada yang datangnya melalui Jibril, datang secara langsung memperdengarkan Al-Quran di hadapan baginda Rasulullah SAW. Dikatakan, ini Muhammad, aku mendapatkan wahyu, dengarkan, sampaikan. Rasulullah dikasih ingatan yang kuat, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, menyampaikan kepada sahabat. Dan Allah kasihnya ini secara bertahap. Ada yang seperti bentuk gemerincing. Ini yang Rasulullah paling ngerasa seperti rasa berat.
mendapatkan wahyu ini ketika mendapatkan bentuknya seperti rasa gemerincing yang membuat Rasulullah ini di musim dingin ini bisa keluar keringat yang besar-besar saking gelisahnya mendapatkan wahyu-wahyu tersebut, ya. Dan wahyu tersebut diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam beberapa kisah sampaikan kira waktunya 22 tahun 22 hari. Sampai terakhir ayat yang diturunkan adalah Al-Maidah ayat 3 yang Suratno sering baca, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina. Ini ayat yang terakhir turun. Pada saat apa? Pada saat haji wada. Apa artinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Pada saat haji wada. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, kata Allah. Wa raditu lakumul Islamadina, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Maka pada hari itu close, yang namanya wahyu Allah sempurna diturunkan semuanya. Sehingga tidak lama berselang para sahabat gemuruh. Apa kata para sahabat? Kata para sahabat, kalau sudah sempurna, ini kata Abu Bakar As-Siddiq, kan pada bertepuk tangan, bahasa kita senang semuanya. Ketika Islam sempurna dikatakan sempurna, wah, senang, bahagia. Tapi tidak untuk Abu Bakar dan para orang-orang yang mengetahui pada saat itu. Apa kata Abu Bakar? Ketahuilah bahwasanya kalau sudah sempurna, tidak akan lama lagi kita akan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang baru sadar itu, sahabat-sahabat, apa betul? Oh iya juga, kalau sudah sempurna kita akan kehilangan. Maka menangis mereka sampai ke hadapan Rasulullah. Berkata para sahabat, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, kalau memang sudah sempurna, maka engkau ini umurnya tidak akan panjang lagi, akan meninggalkan kami ya Rasulullah. Apakah benar demikian wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, benar wahai sahabatku. Maka sedihlah para sahabat ini karena mendengar baginda Rasulullah mengatakan akan berpisah untuk selama-lamanya. Maka coba perhatikan di kisah-kisah, nanti kita kupas mungkin pada saat Maulid Nabi, ya. Pada saat kisah-kisah Nabi kita akan coba kupas. Sedihnya para sahabat ketika satu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau memanggil para sahabatnya mengatakan, "Hai sahabatku, tak lama lagi sepertinya aku ini sudah berat." Rasulullah pernah sakit, ya, di ujung-ujung akhir kehidupannya ini beliau sakit yang sampai berangkat ke masjid dipapah. Ini mengajarkan kepada kita semuanya agar kita ini kalau berjamaah sampai mati, jangan mati baru berjamaah, ya kan? Kan kebanyakan orang-orang itu nggak mau ke masjid saat digotong, diajak berjamaahnya digotong. Nah, Rasul mengajarkan kita berjamaah sampai akhir hayat. Maka Rasulullah dipapah kanan kiri oleh para sahabat. Sesudah itu beliau mengatakan, wahai Bilal, kalau memang ada orang-orang di sini dan para sahabat sekalian yang pernah aku sakiti, ya, maka kasih tahu aku, boleh kalian balas hari ini. Gak ada yang mengatakan, satu pun gak ada yang mau mengatakan pernah disakiti. Tapi ada seorang sahabat yang dia ini berdiri. Ketika dia berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang pernah engkau waktu itu menyakiti aku. Waktu engkau ini berperang, engkau mencambuk kudamu ini mengenai daripada ujung daripada punggungku. Maka hari ini sesuai dengan permintaanmu ya Rasulullah, aku ingin balas dendam. Oh boleh kata Rasulullah. Para sahabat marah semua dong, Rasulullah sudah sakit, masih seperti itu. Maka para sahabat semua sudah merah. Wahai sahabatku, jangan begitu, Rasulullah sedang sakit. Kata Rasulullah, saya ini suruh balas dendam. Kalau enggak nanti Rasulullah di akhirat malah kena seperti itu. Ya sudah, hal memang demikian. Wahai Bilal, ambil tuh cambuk cemeti yang ada di rumah, minta itu sama Fatimah. Diambillah itu. Semakin gemuruh itu seluruh ruangan pada saat itu. Maka sahabat yang tadi mengatakan, ya Rasulullah, nggak kayak gitu ya Rasulullah kalau bahasa kita. Waktu aku kecambuk, aku nggak pakai baju. Maka saat ini ya Rasulullah, buka baju, baru kita sama-sama kosong-kosong kalau bilang. Marah sahabat.
Apa kata para sahabat? Kata Umar bin Khattab, aku saja yang kamu cambuk, jangan Rasul. Kata Rasulullah, wahai Umar, duduk. Allah sudah tahu kedudukan kamu di mana. Duduk, tenang, anteng. Utsman, aku saja yang kamu cambuk, jangan kamu cambuk Rasulullah. Rasulullah sedang sakit. Utsman, tenang, duduklah engkau. Ali pun demikian, duduklah engkau. Allah sudah tahu kedudukan kalian seperti apa. Maka pada saat itu Rasulullah menyampaikan ini cambuknya kepada sahabat tersebut. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, izin aku untuk mencambuk engkau. Semua sudah marah. Sudah ribut semuanya. Tapi ketika sudah dibuka bajunya Rasulullah, kelihatan kulitnya yang putih kemerah-merahan, maka sahabat tadi pun membuka bajunya. Setelah itu beliau langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa menyakiti engkau manusia yang sangat mulia? Betapa aku mencintai engkau ya Rasulullah. Aku hanya ingin menempelkan tubuhku kepada dirimu. Apa kata engkau yang pernah disabdakan, siapa yang pernah berjabat denganku, menempelkan tubuhnya denganku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Aku ikhlaskan tubuhku yang sudah engkau pernah kena cemetimu dulu ya Rasulullah. Aku ridho ya Rasulullah. Aku hanya ingin berpelukan dengan engkau dalam keadaan tidak memakai baju." Masya Allah. Maka Rasulullah tersenyum, saksikanlah, inilah orang yang cerdas yang akan bersamaku nanti di dalam surga. La ilaha illallah. Maka Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan bertahap-tahap selama 22 tahun. Tak lama berselang Rasulullah meninggal dunia. Bertahapnya seperti apa? Kenapa diturunkannya di bulan Ramadan, Lailatul Qadar? Tidak ditujukan malam keberapanya, hanya Allah yang tahu. Lailatul Qadar itu turunnya bisa jadi tanggal 21, tanggal 23, dikatakan malam-malam yang ganjil. Dikatakan juga bisa jadi malam-malam selama Ramadan, yang paling terkuat adalah di malam 10 terakhir. Kenapa tidak dikasih tahu? Kalau dikasih tahu, orang akan ramai-ramai berbondong pada hari itu saja, mungkin bisa jadi. Ya, tapi dengan tidak dikasih tahu, coba tengok, malam 21 masih ramai, malam 22 ramai. Kalau enggak malam 21 ramai, malam yang lain kosong, ya enggak? Nah, kenapa? Orang-orang banyak itikaf, banyak mencari qiyamul lail di situ. Kenapa? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar yang dijanjikan. Makanya kita cari. Nah, selama itulah Ramadan Allah turunkan banyak-banyak Al-Quran turun. Ditambahkan 11 bulan berikutnya, bertahun-tahun selama 22 tahun berangsur sesuai dengan kebutuhan umat, sehingga Al-Quran itu mudah difahami, mudah dihafal. Sampai dengan sekarang Pak, salah satu mukjizat yang masih ada di dunia hanya Al-Quran. Tongkat Musa yang begitu dahsyat bisa membelah lautan sudah sirna. Ada yang dikatakan tongkat Musa ditemukan kayak gini, nggak tahu itu betul atau tidak. Kalau memang betul, tidak saktinya seperti yang dulu. Kalau dipukulin ke laut, nyiprat ke muka kita saja, nggak bisa ngebelah lautan lagi. Kenapa? Sudah habis masanya. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat ini sampai dengan akhir hayat. Mukjizat Rasulullah ini sampai dengan sekarang masih bisa dinikmatin, Pak. Ini ajibnya baginda Rasulullah punya mukjizat. Yang pertama, Rasulullah itu pernah membelah bulan. Ketika orang-orang kaum Quraisy ini mengatakan, mana kalau engkau Nabi Muhammad, kalau emang engkau Nabi, belah itu bulan, baru kami percaya. Itulah kamu sakti, kamu Nabi, mana mujizat kamu? Maka dikumpulkan orang-orang semuanya, dibelah itu sama Rasulullah. Ketika ditunjuk terbelah kanan dan kiri, maka pada saat itu yang namanya orang tertutup. Orang kafir ini kan kafaro, artinya cover, tertutup. Jadi kalau sudah tertutup, Pak, nggak bisa menerima, belum bisa menerima, terhijab. Makanya kalau buku itu ditutup namanya cover, ya Pak ya. Orang kafir ini tertutup. Maka pada saat itu melihat mujizat, pada zaman itu, zaman sekarang aja kalau bulan terbelah aja kita heran ya. Pada zaman dulu kayak mana harusnya heboh. Apa kata mereka? Alah kamu Muhammad, sihir. Tetap aja negatif thinking. Tapi sampai dengan sekarang ya, ilmuwan NASA sudah melihat, ketika sampai dengan sekarang bulan itu ada bekas belahannya, Pak. Sampai dengan sekarang itu masih bisa dinikmatin. Lihat di Google, di YouTube, atau di searching, silahkan lihat bahwa belahan daripada bulan sampai dengan sekarang masih bisa kita nikmatin. Yang kedua, Al-Quran, Pak. Al-Quran ini mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah yang disampaikan sebagai mujizat sampai dengan sekarang. Coba tengok, sampai dengan sekarang, Pak, Masya Allah, kita menikmati Al-Quran masih sesuai dengan teks aslinya. Kapan Al-Quran itu mulai dibukukan? Ketika Rasulullah tak ada, Abu Bakar sudah mulai berpikir, bagaimana ini
Katanya Allah ini menjaga Al-Quran. Ini para penghafal-penghafal sudah mulai pada tua-tua, bakal meninggal dunia juga. Diturunkan kepada anaknya. Kalau tidak kita kodifikasi nanti hilang. Bagaimana? Maka Al-Quran ini dikatakan sebagai sesuatu yang dikumpulkan pertama kali. Ya, Rasulullah tidak menganjurkan untuk dikumpulkan, tapi para sahabat punya ide untuk dikumpulkan. Pada zaman Abu Bakar, zaman Umar dikumpulkan semua. Pada saat zamannya Utsman bin Affan terjadilah proses namanya kodifikasi, dikodifikasikan, dijadikan satu. Itulah yang sekarang menjadi mushaf Utsmani untuk pertama kali, lengkap. Dulunya masih tercecer kemana-mana. Coba tengok kalau kita ke museum Al-Quran, itu ada yang masih di pelepah, ada yang di kulit unta, ada yang di kulit kambing, ya bermacam-macam, dikumpulkan semuanya. Akhirnya hafalannya lengkap, ya. Ternyata di dalamnya penuh dengan kemuliaan dan semuanya tersambung. Semua para orang-orang yang menghafal Al-Quran semua dikumpulkan jadi satu. Jadilah Al-Quran yang bisa kita baca saat ini. Ya, jadi kita mulai mulai sadar bahwa para sahabat pun kalau nggak begitu maka tidak terjadi kita bisa baca Al-Quran. Maka jangan sedikit-sedikit kita bilang bid'ah ya teman-teman sekalian. Kita harus hati-hati betul dengan kata-kata bid'ah ini. Kita harus memahami, jangan sampai membid'ahkan saudara-saudara kita. Karena para sahabat Rasulullah nggak mengajar untuk mengkodifikasi. Tapi kalau nggak dikodifikasikan, siapa bisa menghafal sampai dengan sekarang? Ya kan, Al-Quran jadi satu blok seperti ini. Zaman Rasulullah tidak ada, ya kan? Disebar sampai dengan seluruh Indonesia, seluruh dunia, semuanya akhirnya sampai ke anak-anak kita bisa menghafal Quran, sampai ke diri kita hafal Al-Quran, bisa kita baca Al-Quran. Terakhir, ya, yuk kita sama-sama jaga persatuan. Nanti kemungkinan besar juga Idul Fitri kita kemarin Ramadan kan bareng tuh awalnya ya. Nanti akhir Ramadan ada indikasi mungkin berbeda, ya, ada yang berbeda. Jadi tugas kita adalah memahami perbedaan. Mungkin di masjid ini ngikut yang pemerintah ya Pak ya, ikut yang pemerintah. Kalau ada teman kita yang berbeda, mereka punya perhitungannya sendiri, ya. Kalau ada yang ikut pemerintah juga ada perhitungannya sendiri. Jangan sampai kita gaduh, karena kalau gaduh membuat Rasulullah sedih. Bayangkan perjuangan baginda Rasulullah seperti itu yang saya ceritakan tadi. Kalau kita gaduh dengan saudara kita hanya sedikit perbedaan, jangan. Ya, kita jaga persatuan kita, ya. Kalau mereka sudah buka duluan, sudah tidak puasa duluan, kita menghargai, ya. Nanti yang puasanya masih ada hari ini, kemudian sudah lebaran hari ini, temennya lebaran besok misalkan, juga harus menghargai. Menghargai ini Pak, bahwasanya perbedaan ini rahmah untuk kita semuanya. Jaga persatuan, jangan sampai kita terpecah belah. Terakhir, silakan siapkan pertanyaan sebelum saya closing. Ya, siapkan pertanyaan, jangan sampai nggak ada yang bertanya. Ya, ada yang sudah mau bertanya siapa kira-kira? Nanti saya buka satu sajalah minimal. Dengarkan. Ini Al-Quran yang saya pernah sampaikan di sini pada saat khutbah dan ceramah-ceramah saya. Kalau ada orang yang pernah dihinakan, pernah dilecehkan, diremehkan, direndahkan, coba cek ada Al-Quran enggak dalam hatinya. Kalau dalam Al-Quran tidak ada dalam hatinya, yakin dia tidak akan pernah direndahkan, diremehkan. Kenapa? Karena ini ambal nih. Ya, coba nih. Ini ambal berteman dengan masjid yang Ustaz dudukin ini. Coba Ustaz pakai sendal nggak? Pakai sepatu nggak? Enggak berani. Bapak berani duduk sini pakai sepatu? Enggak berani. Kenapa? Karena dia berteman dengan agama, dimuliakan. Tapi kalau masuk ke kantor, amal-amal kayak gini apa? Diinjek-injek nggak? Diinjek-injek. Walaupun yang memegang itu yang punyanya presiden. Diinjak-injak. Kenapa? Bertemannya dengan dunia. Tapi kalau berteman dengan agama, ambal ini yang Bapak Ibu dudukin itu dimuliakan, nggak mau diinjak-injak. Paham ini? Ambal saja nggak mau diinjak-injak dengan sesuatu yang kotor kalau dia berteman dengan agama. Kulit kambing berteman dengan Al-Quran, disamak dia menjadi sampulnya. Berteman dengan Al-Quran, dikasih minyak wangi, naruhnya tempatnya yang tinggi. Kalau mau dibuka dicium dulu. Padahal tadinya kalau berteman dengan emak-emak jadi kekel, betul Bu? Iya, berteman dengan tukang beduk jadi rebana dia.
tapi berteman dengan Al-Quran dimuliakan, taruhnya tempat yang tinggi. Gitulah kira-kira diri kita. Kalau ada Al-Quran dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah direndahkan, tidak akan pernah diremehkan, tidak pernah ada di bawah, pasti akan dinaikkan ke tempat yang tinggi. Kenapa? Kulit kambing berteman dengan Al-Quran saja mulia, apalagi manusia berteman dengan Al-Quran. Pertanyaannya, sampai dengan hari 17 hari ini sudah sampai juz 17 belum kita baca Qur'annya? Alhamdulillah, Ustadz saya sudah hatam Ustadz. Wih hebat. Yang sudah ada yang hatam sekali, sudah mau jalan 2 kali, hebat. Ustadz saya 17 bahkan 18 sudah saya Ustadz. Apa? Juz apa? Juz pokat. Nah ini nggak jadi juz pokat. Di hari ke-17 sudah 17 buah saya juz Ustadz. Nggak jadi seperti itu ya. Coba cek, Ustadz saya ini mau baca Al-Qur'annya terbata-bata. Ustadz nggak bisa. Baca saja Al-Qur'an, terus baca, ada Allah dan malaikatnya akan membimbing kita. Siapa yang ahli Al-Qur'an, nanti dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama para malaikat. Hafiz-hafiz Quran itu bersama para malaikat mereka kumpulnya. Tapi orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya, dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membaca Al-Qur'annya, 2 mujahadah susah payah terbata-batanya. Oke, gitu ya. Jadi baca Al-Quran walaupun kita masih salah-salah, terus berjuang. Ya kalau nggak bisa juga sambil dengerin murotal, ayatnya kita dengerin, kan lama-lama bagus gitu. Silakan yang mau bertanya, saya buka forum tanya jawab. Ini pas ini. Berkaitan dengan boleh disorot dulu nih, penuh nih. Oh, tuh teman-teman yang disorot tuh. Penuh semua. Yang mau bertanya silakan, tentang nuzul Quran atau tentang apa tadi? Al-Quran, silakan. Ya, silakan. Jadi yang saya itu ya, malam turunnya Al-Quran itu pertama tadi itu kan malam Lailatul Qadar, diperkirakan tanggal 17 ya, bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sebelum turun itu bulan Ramadan ini memang sudah ada? Bisa kita sebutkan gitu? Ya, bagus. Ya baik. Jadi aturan daripada bulan ini, ya, ini sudah ada pada zaman daripada zaman baginda Adam alaihissalam. Sudah ada nama bulan-bulan tersebut. Ya, tinggal penamaannya saja mungkin ya. Tapi nama bulan-bulan itu kan berputar secara perhitungan. Mereka ada ahli astronomi yang sudah mengatur kayak kita kayak gini lah. Pada zaman-zaman dulu ada namanya bulan Januari, Februari itu tahun-tahun Masehi. Kemudian Hijriah adalah bulan-bulan ya, yang bulan ini dikatakan dalam Al-Qur'an pun sudah ada ya, Muharram, Zulhijjah sudah ada disampaikan dalam Al-Qur'an. Artinya kalau Al-Qur'an sudah menyampaikan zaman dahulu bulan-bulan ini memang sudah ada sejak zaman dahulu. Ahli-ahli itu sudah ada. Ya kan, nggak mungkin mereka berputar tiap harinya, berganti tahun, ya kan, berganti ini. Mereka hanya bergantinya waktu itu kan tahunnya tahun gajah dikatakan. Sebelum-sebelum itu kan dikatakan tahun gajah, tapi hakikatnya bulan itu berputarnya sudah ada. Mereka sudah pada jadi ahli-ahli bintang yang mereka sudah menentukan. Tinggal pada saat waktu Islam tiba itulah ada penamaan yang khusus bulan-bulan tersebut. Tapi Rasulullah dikasabdakan wahyu yuha. Beliau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Haji ya. Jadi nama-nama itu memang sudah ada sebelumnya dan memang sudah ditetapkan sebagai bulan-bulan di dalam Islam seperti itu. Ya, ada lagi? Iya, satu lagi mungkin ya. Yang pertama Ustaz, terkait dengan turunnya surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran itu kan istilahnya berkesinambungan ya. Nah tadi surat terakhir itu adalah di surat Al-Maidah tadi Pak ya. Nah ini kenapa di Al-Quran itu justru tertulis di halaman-halaman depan, surat-surat depan ya, tidak di surat paling ujung gitu kan. Kemudian yang kedua, semua surat-surat diawali dengan basmalah. Nah khusus At-Taubah, kenapa tidak mempunyai basmalah? Mungkin itu ya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa kok ayat-ayat tersebut yang harusnya Al-Alaq turunnya pertama harusnya kan di awal ya. Kemudian Al-Maidah turunnya terakhir, harusnya ya taruhnya di terakhir gitu ya. Tapi ternyata kok tidak ditaruh di situ. Kenapa? Inilah yang namanya proses
kodifikasi waktu itu. Sehingga para sahabat itu berpikir, berijtihad gitu loh. Ayat ini nyambungnya ke sini, ayat ini nyambung sini. Rasulullah pernah berkata demikian, dikumpulkan itu susah payahnya mereka. Sehingga terkumpul semuanya itu. Oh, bahwasanya nyambung Al-Fatihah itu ayatnya ini sampai dengan ini. Nyambung yang ini itu kan ribuan para sahabat yang hafal Al-Quran dikumpulkan. Sehingga ketemulah tersebut. Oh, Al-Maidah ayat 3 ini tergabung dalam Al-Maidah ayat yang 2 yang ini. Yang ini nyambungnya ke situ. Ya, sehingga semuanya tersusun menjadi rapi, ya, betul-betul rapi. Nah, sekarang pertanyaannya di At-Taubah tidak pakai bismillah, ya kan? Kenapa begitu kan? Ini kan sebuah pertanyaan buat kita semuanya, ya. Dikatakan para ulama bersepakat tidak membaca basmalah pada surat tersebut. Pertanyaannya, kalau surat-surat yang lain kan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dikatakan Al-Fatihah masuk kategori ayat dalam Al-Fatihah. An-Nas pun demikian. Seluruh ayat-ayat itu mengandung basmalah. Tapi kenapa kok Al-Quran dalamnya At-Taubah tidak mengandung kalimat basmalah di awal? Jawabannya karena pertama, surat tersebut banyak mengandung ancaman kepada orang-orang musyrik dalam At-Taubah itu, ya. Padahal basmalah mengandung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat di dalam surat At-Taubah ini banyak berkaitan dengan ancaman-ancaman, sehingga kalau membaca basmalah ini agak bertolak belakang. Maka tidak memakai basmalah. Yang kedua, saya dua saja ya karena Isra sudah tiba. Yang kedua, tidak dicantumkannya basmalah pada awal surat ke-9 itu At-Taubah itu, ya, adalah karena At-Taubah diduga sebagai kelanjutan daripada surat Al-Anfal. Masih ada dugaannya seperti itu. Jadi nyambung dari Al-Anfal ke ayat ke-9 At-Taubah. Jadi tidak menggunakan basmalah. Cuma ini ada yang terputus sehingga seperti ayat yang baru, surat yang baru, begitu Pak. Dua itu saja mungkin karena ada beberapa alasannya. Yang jelas memang demikian, para ulama membaginya demikian. Kalau di dalamnya banyak ancaman untuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, maka ketika mengucapkan basmalah ini kurang cocok, begitu loh Pak, bahasa psikologisnya kira-kira demikian. Maka At-Taubah ini tidak menggunakan basmalah di depan, begitu ya Pak ya. Ini mohon maaf ketidaksempurnaan kita karena memang keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan. Ayo sama-sama kita baca Al-Quran. Closing penutup saya untuk kita semuanya, rungokno cekelono sebagai azimat, titenono sebagai pegangan hidup. Apa pesan Ustaz? Jagalah Al-Quran, maka Allah akan menjagamu. Openono Al-Quran, maka Allah akan ompeni sampean. Baca Al-Quran seperti surat cinta, maka Allah akan mencintai kita karena Al-Quran. Jangan pernah menunggu nanti-nanti, takut keburu mati, ya. Jangan tunggu kapan-kapan, takut keburu dikafani. Wis dango buka Al-Quran balik siko kene. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nasihat saya yang sederhana ini bisa membuat kita semangat baca Quran, walaupun terbata-bata baca Al-Quran. Masih ada waktu sekira 13 atau 12 hari lagi kita sampai di akhir Ramadan. Baca, karena di bulan Ramadan dilipat gandakan minimal 10. Kita puasa dikalikan 10, 30 hari kali 10 berapa? 300. Nanti ditambah puasa sunnah 6 hari kali 10, 60. Maka orang yang puasa nanti di akhir Ramadan, di akhir Syawal, di bulan Syawal, setelah Ramadan berakhir, puasa Syawal 6 hari, maka 300 hari seakan-akan ditambah 60 hari dia puasa, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya, maka kalau diisinya dengan bacaan Al-Quran, hidupnya barokah.
hidupnya mulia. Hati yang tidak membaca Al-Quran seperti rumah yang kosong. Apa isi rumah kosong? Hantu, kata mama. Sawang, lamat, tikus, curut, paling nggak seperti itu. Hati yang nggak bisa bau baca Al-Quran, isinya apa? Dunia, cinta dunia, ngegeringsang ngurusin dunia, tidak pernah tenang. Maka siapa yang ngurusi Al-Quran, maka insya Allah Allah urusi orang tersebut. Yuk kita baca Al-Quran, khususnya di Lailatul Qadar nanti. Banyak-banyak itu baca Al-Quran kita saat itikaf. Kalau bisa satu malam hatamkan Quran, satu hari hatamkan Quran. Jangan sampai kita akhir Ramadan belum hatam Al-Quran sama sekali. Selamat lanjutkan puasa Bapak Ibu sekalian. Ini tampaknya pertemuan kita ya Pak Haji. Masih ada nggak sih kita? Ketemu lagi kayaknya kita di Idul Fitri kayaknya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Bapak Ibu dikasih sehat, rezekinya banyak melimpah ruah. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kalau masih ada satu lagi mungkin malam tarawih. Tapi kalau emang nggak ada berarti kita ketemu di Idul Fitri pagi hari. Nggak bosan-bosan insya Allah ya Bu ya Pak ya. Semoga Allah berkahkan. Salam buat keluarga. Lanjutkan puasanya. Sampai bertemu lagi lain waktu dan kesempatan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat Isra insyaallah.